Oke, so balik lagi di channel aku Vio Safit ID. It's Vio here. So kali ini aku bakal lanjutin untuk ngereaksi film The Movies ya, The Movies Hollywood. Ini masih The Last of Us episode keempat. Jadi aku ngebut banget karena aku kayaknya tertinggal banget 2 episode gitu untuk film ini gitu ya. Jadi makanya aku berusaha untuk ngebut nih teman-teman sekaligus ya. Jadi di kesempatan kali ini tuh, jadi kemarin terakhir episode ketiga itu lebih menceritakan tentang seorang pasangan um, sejenis gitu. Jadi pernah ditemuin atau pernah Jul sama Tess pernah singgah di tempat itu ya, di salah satu kampung mereka gitulah pokoknya. Jadi apa ya, bisa dibilang kayak akhirnya sekarang Jul malah apa ya, bisa dibilang Jul kembali lagi ke sana tapi bersama Ellie gitu, karena tesnya kan udah nggak ada gitu kan ya, dan juga mereka akhirnya mati gitu. Pasangan sejenis ini tuh mati karena yang satu namanya ada Bill dan juga Frank. Jadi yang satu Frank itu tuh karena kena penyakit, tapi aku masih belum tahu sih ini sebenarnya tuh penyakit apa yang kena sama Bill sama Frank itu. Apakah dia terkena virus Cordyceps itu atau enggak gitu kan ya. Nah, kalau misalkan Bill kayaknya sih karena entah frustasi, entah dia karena memang pingin nggak ada lagi tujuan hidupnya karena Frank udah meninggal. Jadi ya aku nggak tahu sih. Oke, kita langsung saja. Dan terakhir itu kalau nggak salah dia ngasih tahu ke siapa sih? Dia ngasih tahu ke Jul, ambil aja apapun yang kamu butuhkan di rumah ini gitu, termasuk mobil, semua sudah lengkap kayak gitu kan. Jadi akhirnya mereka berbenah diri dulu ya, maksudnya bisa dibilang kayak mereka tuh apa ya, mandi lah setidaknya, bersih-bersih karena ada baju juga. Dan akhirnya mereka pakai mobilnya si Bill itu untuk keluar untuk mencari bantuan gitu ya, istilahnya berkelana untuk mencari apa ya, bisa dibilang kayak ke pusat kota gitu untuk mengantarkan Ellie menuju ke salah satu dokter yang ada di kota itulah untuk diteliti gitu maksudnya. Nah, jadi aku penasaran banget sih dengan perjalanan mereka selanjutnya ini bakal seperti apa gitu kan ya. Bener-bener di luar dugaan banget intinya sih. Oke, kita langsung saja, tak berlama-lama lagi, ini episode keempat. One go. Sama kayak kemarin ya, mohon maaf banget ini nggak ada subtitlenya karena aku kemarin itu susah banget nyari yang ada subtitle. Oke, so ini dia episode keempat. Jadi mereka, oh, ini kalau nggak salah tuh pistol yang diambil diam-diam sama Ellie di ini kan, di kamarnya si itu, kalau nggak salah si bukan kamar sih, lebih tepatnya ruang keluarganya si Bill itu. Dia diam-diam karena takut si Joel nggak ngebolehin dia pakai pistol gitu. Akhirnya ya Ellie punya senjata ya akhirnya. Oh, oke, boleh juga, boleh juga. Lagi latihan ini sih, apa sih, menembak gitu ya. Oh, kayaknya mereka kayak di tempat pemberhentian gitu mungkin, atau ke tempat kayak semacam kayak rest area mau ke toilet mungkin, kayaknya sih. Oke, jadi ini lebih tepatnya kayak SPBU gitu sih.
Itu sendiri dong di pompanya, ya ampun. Oke, jadi dia mau mindahin apa ya, bisa bilang kayak bensin mobil yang di sana untuk dimasukin ke mobil itu ya. Nggak membantu banget sumpah. Ya setidaknya dia nggak stres-stres amat lah gitu ya. Lah jadi tadi bagaimana tuh? Bensinnya udah bahan bakarnya udah masuk semua ya? Kenapa suka sebegitu pinginnya ngelihat apa sih tank gitu ya? Tank itu maksudnya apa sih? Tang baja yang mobil itu tuh. Aduh, tap mereka tap lagi. Kaset lagi ya. Kayaknya ini si Ellie ini pecinta musik-musik tahun zaman berapa gitu ya. Dia kagak bisa ngeliat ke belakang, Ellie ya ampun. Ya ampun. Ah, dibuang. Begon. Hari-hari tenang sebelum terjadi hara huru. Wah, sepi banget sih, bener-bener kayak kota mati banget gitu ya. Sumpah itu mobil pada karatan semua. Kenapa? Ngambil jalan mana? Oh, kayaknya ngambil jalan pintas ya kayaknya sih. Soalnya kalau misalkan atau sengaja ngambil jalan pintas buat hari udah mulai malam jadi berkemah dulu setidaknya gitu ya untuk malam ini gitu. Oke, ini kayaknya eh nggak persiapan, lebih tepatnya sisa makanan yang ada di rumahnya Bill sih kayaknya.
camping bikin bikin apa sih, bikin perkempingan kemah dulu untuk ya minimal tidur buat malam ini lah ya setidaknya gitu. Semoga nggak ada terjadi apa-apa, nggak ada yang ngikutin atau makhluk apalah segala macem itu. Siapin diri buat besok keesokan harinya gitu. Malam-malam masih sempatnya baca, ya ampun. Masih sempet-sempetnya dia ngebaca itu ya. Buku, nggak tahu dah buku apa tuh. Ya ampun, cuma nanya pertanyaan yang berhubungan sama buku itu doang. Ya ampun, aduh. Kenapa dia nggak tidur di mobilnya aja? Karena kan di luar tuh takutnya bahaya gitu loh. Kita kan masih nggak tahu kan bahaya yang apa mengintai mereka gitu. Iyalah, nggak akan ada yang nemuin lu di tengah-tengah hutan kayak gitu. Paling binatang, paling paling ketemu binatang buas paling. Apaan tuh suaranya? Aduh, senjatanya. Jangan bikin tegang dong, sumpah. Kenapa jadi bikin tegang sih, ya ampun. Itu Jul bangun. Bangun buat, oh, udah pagi lagi aja ya. Nyiapin makanan gitu kan. Ya siap-siap lah pokoknya. Dia nggak suka kopi. Time to go. Cody itu tuh pas ngasih tahu si Joel di mana si Tommy kan ya kalau nggak salah. Oke, jadi sambil menunggu atau ngituin apa sih, nyari QZ yang lain lagi, dia mau sekaligus nyari si Tommy dulu ya, tapi lagi
lagi apa sih, lagi discuss gitu, jalan mana yang cepat pintas untuk bisa sekaligus dua-duanya bisa ke ini sih, ke capai gitu, entah Tommy dulu entah ke QZ dulu gitu. Flashback dia ceritain soal Tommy ya, ke si Ellie gitu. Itu awal mulanya dia join Firefly. Dia nggak nganggap si ini family, karena ini sebuah janji sama tes sih lebih tepatnya. Itu dia tidur loh, capek loh. hmm? Oh, udah sampai di kota kayaknya sih. Let's go. Kita pergi ke QZ, the next QZ. QZ itu kan quarantine zone kan, zona karantina gitu kan. Oke, diam di sini. Tapi nggak ada orang juga ya di sini. Waduh, chaos banget itu pada oh, duh, tengkorak itu pada di dalam semua itu. Dalam mobil, aduh. Oke, ada satu jalan tapi itu truknya harus di ya, itu kayak terowongan kan. Berarti truknya harus dipindahin dulu. Lihat itu ke dalam mobil. Banyak tengkorak semuanya. Bentar, let's go itu gimana? Oh, balik lagi ke jalannya sebelumnya. Mutar ya, mutar kayaknya. Banyak banget sumpah itu kumpulan tengkorak. Aduh. Tuh, no. Oh, oh my god, udah dipasang jebakan lagi. Aduh.
Itu Veldra ya? Uh, hancur sudah. Aduh, aduh. Dude. Uh, aduh. Cepet, aduh, sumpah. Sembunyi Ali. Oke, mati. Satu orang lagi, masih ada satu orang lagi. Aduh, dikejar lagi di situ. Itu Joel kan? What? Oh enggak, itu kayaknya Joel yang nembak sih kayaknya. Hah? Oh iya benar. Joel yang nembak. Benar. Benar, benar. Kaget sumpah. Kirain Joel yang ketembak. My god. Kenapa tiba-tiba dari situ dah? Eh, itu udah keinfeksi? Enggak sih kayaknya. Oh, jangan bilang Eli pun coba nembak ini. Dude. Dude. Frank lagi namanya, aduh. Uh, dude, damn. Oke. Okay.
Oke, berhasil keluar ya. Nyusup ke perkampungan. Nggak tahu sih. Oke. Di daerah itulah pokoknya. Nah itu tuh, tanknya datang. Dude, Veldra masih ada ya, masih berkeliaran Veldra. Stop. Yo. Ini lagi kayak negosiasi gitu kayaknya sih. Jadi dia nyari adiknya laki-laki gitu, tapi dia mencurigai bapak ini gitu. Tuh kan? Weis. Oke, dia dokter. Oke. Dia dokter, ngakunya dokter. Ah, orang luar ya, absolutely. Itu Joel, dan itu Jules yang ngebunuh dia yang tadi itu. Jangan bilang dia mau gunain yang tadi yang mau dibunuhnya itu, karena kan dia ngakunya dokter tuh, jadi dia mau maksa bapak itu kayaknya. Oi, Henry. Waduh, bunuh semuanya. Henry itu
Henry, adiknya si ini ya, apa adiknya ya ibu inilah, pokoknya cewek inilah kayaknya gitu ya. Struggle lagi deh Jul sama si siapa, Jul sama, waduh penjarahan dimulai. Jul dengan Ellie ya, oh my god, sumpah. Ya kita, jadi mereka bukan, sebenarnya bukan Fedra, bukan Firefly, so what gitu. One ga, terjebak lagi dah ya. Masalahnya kalau mau pergi juga dari situ, mobilnya entah berantah udah kemana gitu mobilnya tadi kan. Udah banyak yang rusak juga kacanya gitu. Hopeless banget sih. Oh, dia bahas tentang ini si Ellie ya. Dia baru umur 14 tahun tapi dia, maksudnya itu nggak wajar sih anak 14 tahun tapi udah ngebunuh orang gitu ya. Dia nyalain diri, si Joel tuh nyalain diri dia sendiri, gara-gara aku jadinya kamu harus bertindak kayak gitu. Maksudnya ngebunuh orang gitu. Oh, she's crying. He even apologized to her. Oh my god. Hah? Bukan yang pertama kalinya? So? Oh, diajarin. Oh, so sweet banget sih, ya ampun. Oh, aku kembalikan. They're so sweet. I don't know. Taruh di tas katanya, jangan taruh di situ. Ya ilah. Malah ditaruh di,
di apa, saku jaket lagi, kantong jaket. Ready? Oh, oh. Hancur Minah itu. Apa tuh, apa tuh? Zombie kah? I think it's not. Apa tuh, bergerak, 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 sumpah. Oke, kasih tau yang lain. Kenapa? We have to handle. Lu cuma berdua, gimana lu bisa ngehandle-nya? Ah, ini tipe-tipe ibu-ibu, cewek-cewek keras kepala nih kayaknya nih. Sok kuat banget gitu ya, maksudnya. Selagi bisa diatasi, kita atasi. Masalah lu cuma berdua, cuy. Oh, ini di mana dah? Yo. Ini di mana? Nah, ini kayaknya di tempat kargo kirim barang gitu sih kayaknya. Soalnya tulisan, ada tulisan shipping, receiving tadi gitu ya. Shipping. Ya ampun, itu kebiasaan ya kalau di sana tangganya melingkar gitu tangganya. Please jangan bilang kalau dia bakal ketemu nanti di sana lagi. My brother. Bukan beberapa kali, emang banyak yang dibunuh sama dia.
Dibunuh sama si Jul mah. Not again. Kok bilang lazy sih, nggak boleh gitu, dia udah tua loh. Ya wajar lah. Kalau capek, staminanya juga ini apa sih kurang daripada lu kan Eli. Apa ada dia ngebongkar apa dah? I get it. I get it. Good night. Malah tidur di situ ya. Apa mimpi lagi? Masih kebawa mimpi lagi kayaknya. Masih keinget mimpi. Ya tertarik sama cerita si ini ya, si apa? Si Ellie yang katanya bukan pertama kali dianya membunuh ini sih orang katanya. The silence. Hmm. What kind of nonsense is that? Ini nggak jadi tidur loh kalau kayak gini, ya ampun. Ya stupid lah, hilarious banget sumpah. Ketawa. Ini nggak jadi tidur kalau begini caranya, buset. Oh kira udah pagi lagi, ternyata belum ya. Ternyata belum. Wah malah dibaluk dibang. Ah, oh my god. Oh, ini diketemuin sama Mysterious Boy. Oke, okay. Sumpah aku kira udah pagi sih, tapi nggak bakal mungkin bisa tahu itu pagi atau enggak sih, karena kan di situ tempatnya gelap banget, kayak tertutup gitu kan. Dan mereka ditemuin sama kayaknya tuh tadi tuh kayak boy gitu ya, kayak anak laki-laki gitu kayaknya, tapi menodongkan pistol gitu. Aku nggak tahu sih apakah dia tuh pemilik apa ya, pemilik apartemen tadi yang banyak gambar-gambar gitu, atau bisa jadi dia itu adik yang dicari sama ibu-ibu yang em, apa yang ngebunuh dokter tadi ya. Nggak tahu sih, tapi mungkin kedepannya mereka bakal berurusan atau
ya, bisa dibilang kayak bakal berurusan bareng-bareng sama anak ini gitu, anak laki-laki, this boy gitu kan. Wow, aku penasaran sih, ternyata ada yang masih hidup. Atau jangan-jangan ini sebenarnya Firefly tersembunyi lagi ya, anggota Firefly termuda tersembunyi gitu ya. Oke, so aku penasaran banget untuk menantikan episode selanjutnya, episode 5. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih ya, terima kasih banget buat supportnya, dan terima kasih sudah menonton gitu ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe. So ya, thank you.